Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat serial drama India, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian. Di video kali ini Mimin akan menceritakan kembali sinopsis serial drama India yang berjudul Gopi. Episode kali ini diawali dengan Gopi yang gundah gulana tidak bisa tidur. Lalu Ahem pun terbangun karena kebisingan itu. Ahem bertanya kepada Gopi, "Mengapa kau tidak bisa tidur?" Lalu Gopi menjelaskan, "Aku teringat kepada Rasi. Aku ingin menolongnya. Aku sangat kasihan padanya." Lalu Ahem menyuruh Gopi untuk tidur dan jangan memikirkan itu semua. Sementara di luar terlihat Rasi dan juga Urmila tidak diperdulikan. Mereka sudah capek dan akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Dan keesokan harinya terlihat Rasi sedang menyisir rambutnya. Lalu Urmila terkejut dan langsung menghampiri Rasi, lalu mengacak-ngacak rambutnya. Rasi pun terkejut dan marah. Lalu Urmila berkata, "Kau jangan merapihkan badanmu terlebih dahulu, karena kita akan pergi ke rumah Modi kembali." Rasi pun hanya bisa terdiam. Lalu Rasi mengambil pakaian dari lemari. Lalu Urmila malah memarahinya dan membantingkan pakaian itu. Kemudian Rasi marah kepada ibunya, "Aku tidak nyaman dengan pakaian ini karena ini sudah kotor." Lalu Rasi mengatakan, "Kita akan kembali ke rumah Modi, jadi kau jangan ganti baju." Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah Modi. Beberapa saat kemudian, Rasi dan juga Urmila telah sampai di rumah Modi. Kemudian mereka pun memasuki gerbang rumah keluarga Modi dan langsung berakting kembali. Lalu tidak lama kemudian datanglah si mamang penjual susu dan bertanya kepada Urmila, "Apa yang kau lakukan?" Lalu Urmila mulai berakting. Sedangkan Gopi sedari tadi telah memperhatikan mereka. Dan tiba-tiba Kokila datang lalu memanggil si mamang tukang susu. Kemudian si mamang pun langsung menghampiri Kokila dan juga Gopi. Lalu Kokila menyuruh si mamang menuangkan susunya ke wadah yang dibawa oleh Gopi. Tetapi Gopi malah melamun. Rupanya Gopi sedang memandangi Rasi dan juga Urmila. Gopi rupanya khawatir kepada mereka berdua. Sampai-sampai si mamang memanggil Gopi tidak didengarnya. Kemudian Kokila memanggil dengan suara lantang. Lalu Gopi pun tersadar. Setelah si mamang pergi, Kokila pun mengambil wadah yang dipegang Gopi. Lalu Kokila menyuruh Gopi untuk melepas hiasan yang ada di atas gerbang. Gopi pun berjalan sambil melamun. Sedangkan Rasi dan juga Urmila meninggalkan gerbang tersebut. Lalu Gopi datang ke arah gerbang dan mencopot hiasan tersebut. Tidak lama kemudian Kokila memanggil Gopi. Lalu Gopi pun meninggalkan tempat itu dan menghampiri Kokila. Sedangkan Rasi dan juga Urmila sedang merencanakan sesuatu. Rupanya Urmila mencubit Rasi hingga memar. Lalu Urmila menelpon polisi. Sedangkan keluarga Modi sedang makan bersama di ruang tamu. Lalu tiba-tiba pintu diketuk. Kemudian Jigar membukakan pintu. Dan betapa terkejutnya Jigar ketika melihat yang datang itu adalah polisi. Lalu Kokila bertanya kepada Jigar siapa yang datang. Jigar pun menjawab, "Polisi yang datang." Semua orang pun terkejut dan langsung pergi meninggalkan tempat makan ke ruang tamu. Kemudian polisi pun bertanya, "Apakah Anda yang bernama Tuan Jigar?" Jigar pun mengangguk. Lalu Ahem bertanya, "Memangnya ada keperluan apa ya Pak?" Polisi menjelaskan bahwa kami datang ke sini karena Nyonya Urmila telah melaporkan ada tindak kekerasan di rumah ini. Mendengar hal itu tentu saja membuat semua orang merasa terkejut. Kemudian Kokila berkata, "Maaf Pak, sepertinya Anda salah rumah, karena di rumah ini tidak ada tindak kekerasan." Lalu polisi mengatakan, "Benar Bu, baru saja Nyonya Urmila menelpon saya." Mereka pun terkejut mendengar hal itu. Dan tidak lama kemudian datanglah Rasi dan juga Urmila. Mereka pandai sekali berakting. Mereka mengatakan bahwa ini dia mereka Pak, mereka yang telah menyakiti anakku. Kemudian Urmila memberikan bukti kepada Pak Polisi dan semua orang dengan menunjukkan memar di tangan Rasi.
Tentu saja hal itu membuat semua orang merasa terkejut melihat kelicikan yang dibuat oleh Urmila dan juga Rasi. Urmila berkata kembali, "Anakku ini anak baik, Pak, tetapi mereka tega menganiaya anakku." Kokila pun memandang mereka dengan perasaan jijik, sedangkan Urmila tersenyum mengejek tanda puas. Kemudian Ahem berkata, "Tunggu dulu, Pak. Kami akan memberikan bukti kepada Bapak dengan menunjukkan sebuah CCTV. Kemudian polisi pun mengelak dan mengatakan, "Mari kita selesaikan di kantor polisi." Lalu mereka pun mengikuti instruksi dari polisi. Kokila pun menatap tajam kepada Rasi. Rasi pun hanya bisa ngabalieur. Dan di saat mereka melewati ke arah gerbang, tiba-tiba saja Kokila melihat CCTV terpasang. Lalu Kokila berkata, "Tunggu dulu, Pak, saya akan mengambil barang bukti. Saya akan membawa bukti dari CCTV di halaman rumah saya." Tentu saja hal itu membuat Urmila merasa terkejut dan ketakutan. Sementara itu Gopi menghampiri Rasi dan bertanya, "Rasi, bagaimana keadaanmu? Aku berharap semoga masalah ini cepat berlalu." Lalu tiba-tiba Urmila datang dan mengajak Rasi untuk pergi. Rasi pun pergi meninggalkan Gopi tanpa sepatah kata pun. Gopi pun hanya bisa memandangi Rasi dari kejauhan sambil meratapi nasibnya. Dan episode pun berakhir.